Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Berjumpa lagi bersama Kak Angel. Adik-adik pasti sudah pada mandi dan memakai baju yang rapi kan? Dan pasti adik-adik juga sudah menyiapkan Alkitab, hati dan pikiran adik-adik masing-masing. Sebelumnya, adik-adik yuk kita lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Kau pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, berkati kami Tuhan, berkati juga adik-adik apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan, apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya, agar bisa bersama-sama dengan kami minggu depan. Tuhan berkati juga untuk pandemi COVID ini Tuhan, hingga sungguh Tuhan COVID ini bisa berlalu dengan cepat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, untuk membuka ibadah ini, mari kita menyanyikan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sinta. Sebelumnya, adik-adik siapkan Alkitab, hati dan pikiran masing-masing. Kita akan menekan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ketemu lagi dengan Kak Sinta. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Papa Mama yang mendampingi kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong dan menyertai mereka semua, juga adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama siapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tolong boleh kakak atau abangnya boleh bantu untuk membacakannya, atau papa mamanya boleh membantunya ya. Oke, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar mengenai mengasihi Tuhan. Diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Sama-sama kita akan baca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Yuk sama-sama kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-9. Judulnya adalah mengasihi Tuhan. Mengapa dikatakan mengasihi Tuhan? Karena tadi ayat yang kelima dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kalbudimu. Nah, kita juga mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Terbukti Dia sudah membuktikan bahwa Yesus mau datang, anaknya diberikan kepada kita sebagai ganti kita. Kalau percaya kita semua itu sudah menerima keselamatan itu. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus. Begitu ya adik-adik? Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai balas daripada kasih yang Tuhan sudah berikan, yaitu mengasihinya. Mengasihi siapa? Mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya kita akan kasihi, karena ketiganya adalah Allah yang Esa. Nah, sebelumnya, apa yang akan kita lakukan? Atau bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Salah satunya adalah dengan kita mengasihi teman-teman kita. Yuk, sama-sama sekarang Kasinta mau kita belajar atau kita lihat cerita mengenai bagaimana kita harus mengasihi teman-teman kita yang lainnya. Inilah cerita tentang mengasihi semua orang. Dimulai dari seorang anak yang bernama Karen yang sangat ramah terhadap semua teman-temannya, sehingga dia sangat disukai teman-temannya. Satu waktu ada seorang anak bernama Emily yang merupakan anak baru masuk ke dalam kelasnya. Emily duduk di baris paling belakang, kemudian Karen memberikan senyum kepadanya supaya Emily menjadi senang berada di dalam kelas tersebut. Kemudian guru pun datang. Setelah pelajaran selesai, teman-teman dan juga Karen berlari keluar untuk beristirahat. Tinggal Emily di dalam kelas. Kemudian Karen melihat Emily duduk sendiri. Dia mendatangi Emily dan berkata, "Ayo, bersama-sama denganku, mari bermain di luar." Kemudian Emily berpikir bahwa, saya akan pergi keluar bersama-sama dengan Karen. Mereka berdua pergi beristirahat dan diperkenalkannya Emily kepada teman-temannya. Di antara teman-temannya ada seorang anak laki-laki yang tidak mau berteman dengan Emily. Kemudian Emily pun menjadi sedih karenanya. Karen kemudian berbisik kepada teman-teman yang lain dan mengajak Emily kembali untuk bermain di luar kelas, meninggalkan teman anak laki-laki yang tidak mau bermain dengan Emily. Kemudian seorang anak laki-laki ini berkata, mungkin besok mereka akan bermain lagi denganku. Esok harinya, ketika waktu istirahat,
Karen dan juga Emily serta teman-temannya yang lain bermain dan tidak mengajak anak laki-laki tersebut. Selanjutnya anak laki-laki itu berkata, "Kenapa kamu tidak mengajak aku?" Nah, kemudian Karen berkata, "Nah kan, kamu merasakan apa yang dirasakan Emily kemarin kan? Bahwa kamu merasa tidak enak bila tidak diajak dengan teman-teman yang lain. Nah, sekarang waktunya kita harus mau Karena kita harus mengasihi teman-teman kita, siapapun dia, baik itu yang baru maupun yang lama. Tadi itu cerita tentang Karen dan Emily. Emily anak yang baru di kelasnya, kemudian Karen itu dengan senang hati boleh mengajak yang namanya Emily. Tapi ternyata ada teman daripada Karen yang tidak suka atau tidak mau berteman dengan yang namanya Emily. Tetapi bagaimana Karen boleh memberi tahu kepada temannya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan melalui teman-teman kita. Nah, hari ini juga kita mau belajar bagaimana sih mengasihi Tuhan itu. Kan seperti tadi di orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan yang pasti di ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi artinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya bahwa kita diciptakannya kita dengan sempurna. Kemudian kita juga diberi yang namanya keselamatan melalui Kristus, yaitu putranya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan menerima keselamatan itu. Kalau percaya kita semua sudah menerima Kristus ya, kita semua sudah menerima yang namanya keselamatan itu. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan, apa yang bisa kita lakukan? Buktinya adalah kita mau mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Salah satunya dengan apa yang dilakukan oleh Karen teman kita tadi. Dia tidak seperti teman anak laki-laki yang tidak mau berteman dengan anak yang baru. Nah, itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Apalagi, nah, kita juga mau berdoa. Saat ini kita melihat banyak sekali mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Baik itu mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik sekarang di musim yang namanya flu, COVID, kemudian demam berdarah, dan lain sebagainya. Kita mau sama-sama berdoa untuk mereka semua sehingga Tuhan Yesus boleh memulihkan dan terus memberikan kekuatan sehingga mereka cepat untuk sembuh. Ya. Kemudian kita juga, apalagi yang bisa kita lakukan, tadi yang pertama kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi teman-teman kita. Yang kita lakukan adalah berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa buat teman-teman kita. Sehari ketika kita berdoa malam atau pagi hari ketika kita membaca kidi, nah luangkan waktu 3 sampai dengan 5 menit untuk berdoa untuk mereka semua. Begitu juga dengan kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Salah satunya adalah dengan membaca renungan setiap hari. Kakak senang sekali melihat anak-anak sekolah minggu di HKBP Janurah itu mau membaca firman Tuhan. Selain membaca, mereka juga mau melaporkannya, menyampaikannya bahwa saya sudah membacanya. Itu artinya dengan senang hati mau membaca. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, papa mama akan mau membantu untuk membacakan untuk kalian semua. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus? Roh Kudus yang boleh menolong kita sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan, membantu kita ketika kita berdoa sehingga kita tahu apa yang harus kita doakan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita semua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mau berdoa buat teman-teman kita, yang mau membaca firman Tuhan, yang mau mengasihi papa, mama, adik, kakak, dan semua teman-temannya, terlebih kita mau mengasihi Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami belajar untuk kami boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan melalui teman-teman kami, melalui apa yang kami boleh lakukan, dengan kami boleh mengasihi mereka, berteman dengan mereka, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, dan juga kami mau berdoa buat mereka. Kami berdoa buat teman-teman kami saat ini, secara khusus untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Apapun yang sedang mereka hadapi, sakit apapun mereka, Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur Tuhan sehingga mereka boleh sembuh. Hiburkan mereka karena kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, dan biarlah sembuh mereka terus bersemangat untuk makan dan minum, makan obat-obatan, setiap apapun yang bisa membantu mereka untuk cepat sembuh. Berkati itu semua Tuhan, berkati juga kedua orang tuanya yang boleh merawatnya, Tuhan yang boleh menjaga, memimpin, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa, biarlah kami semua boleh rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ketemu lagi nanti pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.